Kemudian, pemilik warung nasi rawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita, tempat di mana kisah-kisah horor terbaik dari penulis-penulis terbaik ada di sini. Oke, masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Wulan Kemuning. Dan untuk kisah Wulan Kemuning malam ini keren banget teman-teman, tentang Basuki, seorang laki-laki yang berprofesi sebagai penjual nasi rawon atau memiliki warung nasi rawon, yang mana di sini teramat sulit hidupnya di awal karena di Samarinda itu persaingan keras teman-teman. Nah, di sini akhirnya Basuki memilih jalan instan, yaitu pesugihan, hingga pada akhirnya dia mengalami kengerian dalam hidupnya. Wow, apakah itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak lagi berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Samarinda. Begitu resmi menikahi Sulastri, Basuki justru mengambil keputusan yang bertolak belakang dengan para suami kebanyakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur. Sebuah desa transmigrasi yang sebagian besar penduduknya adalah orang Jawa, diantaranya dari Banyuwangi. Tapi hidup di desa berjalan lambat, nyaris tidak pernah berubah. Bagi Basuki, berani menikah berarti memikul tanggung jawab baru, dan tanggung jawab itu membuatnya merasa tidak pantas jika hanya berdiam diri di desa. Malam itu, berada di atas ranjang dengan tubuh masih bermandikan keringat. Aku harus pergi, Delas, kata Basuki, sebab sudah memikirkan dengan matang. Meski begitu, suaranya masih terdengar berat. Pergi kemana? Tanya Sulastri, menghentikan gerakan mengancing piyama lalu menoleh, menatap tak mengerti pada pria berwajah tampan yang selama ini jarang ada di desa. Pada akhirnya, dialah gadis Desa Sidomulyo yang beruntung diperistri. Basuki bangkit perlahan. Kedua sikunya menopang tubuh agar sedikit tegak, menjawab tanpa bertele-tele. Ke kota, mencari penghidupan yang lebih layak. Kota mana? Tanya Sulastri. Dia terkejut dengan keputusan barusan, sampai-sampai wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketidakrelaan. Rasanya seperti ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Bisa memahami, Basuki menyentuh pundak Sulastri, menjelaskan niat tulusnya. Ke Samarinda. Ini semua demi masa depan kamu dan aku, masa depan kita, Sulastri. Basuki menurunkan sebelah tangannya, mengusap perut istrinya, berbicara sambil mendekatkan wajahnya. Demi anak kita nanti. Sulastri lekas menyentuh tangan itu, matanya memejam, bayangan hidup berkecukupan bersama keluarga kecilnya berkelebat juga di pelupuk matanya. Ya, Basuki memilih Samarinda. Di sana, dia rencananya akan membuka lapak nasi rawon sapi di kawasan pasar pagi, tempat para buruh, sopir, dan orang-orang yang mencari sarapan murah. Basuki tahu betul tempat itu, karena sebelum menikahi Sulastri, ia memang bekerja dan menetap lama sebagai sopir box. Rencananya, dia akan membawa 2 orang karyawan dari desanya. Tapi bukan hal itu yang membuat Sulastri berat, melainkan ia tidak diajak ikut. Kenapa aku tidak boleh ikut, Mas Bas?
Tanya Sulastri, menahan perasaan macam-macam datang menjejali kepalanya, air matanya kembali berjatuhan. Basuki menghela nafas panjang. Ia faham benar, diraihnya tubuh sang istri yang justru menangis risak-isak, ditenggelamkannya dalam dada sambil mengusap-ngusap rambut panjang itu. Begitu tangis itu mereda, Basuki memberitahukan alasannya. Karena aku tidak mau mengajakmu hidup susah. Selama aku belum mapan, lebih baik kamu di desa. Jangan mikir macam-macam ya. Mas Basmu ini tidak akan hilang kok. Basuki menjauhkan tubuh istrinya, menatapnya, berbicara dengan nada memohon untuk dimengerti. Aku lebih aman menitipkan kamu pada ibumu. Jangan mikir macam-macam ya, Dek. Kalimat Basuki terdengar melindungi, tapi Sulastri tetap merayu. Tapi Mas, aku kepingin ikut supaya bisa bantu-bantu. Sayangnya, keputusan Basuki sebagai suami tetap pada pendiriannya, tidak mau mengajak istrinya kalau belum mapan. Baginya, tempat yang aman adalah di rumah orang tua. Waktu berjalan lambat, 1 tahun berlalu, namun hasilnya tidak pernah seperti yang Basuki bayangkan. Dagangannya tidak pernah ramai, keuntungan hanya cukup untuk membayar 2 karyawan dan menutup kebutuhan harian. Mirisnya, tidak ada tabungan, apalagi perubahan yang diinginkan untuk membahagiakan istri di kampung. Setiap pulang jualan, Basuki duduk lesu menghitung uang hasil. Lama-kelamaan, wajahnya tidak bersemangat, tertampar oleh kenyataan angka pendapatan selalu hampir sama. Hidupnya berhenti di titik itu, cuma cukup untuk beli bahan besok. Bagi Basuki, usaha jalan di tempat itu sama saja tinggal menunggu detik-detik kebangkrutan. Tapi bagi 2 karyawannya, jalan di tempat saja sudah patut disyukuri, sebab pedagang baru lainnya justru gulung tikar. Karena itulah, Basuki kembali mencoba bertahan, bersabar, berharap ada keajaiban Tuhan. Berbicara lewat video call dengan Sulastri menjadi pelipur kegunaannya memikirkan omset penjualan. Akan tetapi, 3 bulan kemudian, setelah kepulangannya ke kampung, nyatanya pendapatan justru anjlok dan keputusan cepat harus diambil. Basuki meminta pada 2 karyawannya untuk melanjutkan berdagang karena ia akan pulang kampung, tapi kali ini selain belum waktunya juga sengaja tidak memberi kabar. Ya, jika normalnya 6 bulan sekali barulah Basuki akan pulang beserta 2 karyawannya. Sulastri, lihat itu siapa yang datang? Seru perempuan parubaya yang sedang menyapu di pelataran rumah berdinding papan seperti hampir seluruh rumah penduduk di desa itu. Sulastri yang sedang sibuk di dapur sontak menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tanpa sempat mengeringkan tangan, ia berlari keluar, faham benar dengan kata-kata ibunya. Seorang pria turun dari motor ojek di depan rumah. Mas Bas, nafas Sulastri tercekat. Ia tidak percaya, wajahnya berbinar, matanya berkaca-kaca antara senang dan terkejut. Basuki melangkah mendekat, senyumnya mengembang seolah sengaja menikmati detik keterkejutan itu. Sementara Sulastri yang masih terkancing di ambang pintu langsung berhambur memeluknya. Mas Basuki, tangan Sulastri memukuli dada suaminya bertubi-tubi, suaranya lebih kemanja ketimbang marah. Jahat, kenapa pulang gak bilang-bilang dulu sih, mungkin kaget aja. Basuki tertawa. Tangannya melingkar kuat di tubuh istrinya yang terasa semakin kurus. Kalau bilang dulu, namanya bukan kejutan dong. Buruk Mini, ibunya Sulastri mendekat dengan mata berkaca-kaca. Ia ikut senang sekaligus terkejut melihat menantu kesayangannya. Ya Allah, Nak Basuki, kamu pulang?
Iya Bu, jawab Basuki sopan menunduk hormat mencium punggung tangan. Setelah basa-basi singkat, Basuki dan Sulastri masuk ke dalam rumah. Rindu tumpah tanpa banyak kata, tatapan, sentuhan dan kelegaan yang akhirnya menemukan bentuk. Siang berlalu tanpa terasa, sore pun turun perlahan. Sulastri terlelap di atas ranjang. Basuki memandangnya lama, dadanya terasa penuh bukan hanya rindu, tapi juga kegelisahan yang sejak tadi dipendam. Bicara sekarang atau besok? Kalau besok, aku bisa kehilangan keberanian. Ya, kata-kata itu terus berputar-putar di kepala Basuki. Akhirnya, Basuki menggerakkan bahu istrinya perlahan. Dek, Dek Las, bangun dulu dek. Sulastri menggeleng meringkuk. Ngantuk mas. Basuki menggenggam pergelangan tangan Sulastri setengah memaksa membantunya duduk. Sebentar saja dek. Dengan mata terpejam, Sulastri menatap suaminya. Apa sih? Serius banget. Basuki menggeser duduknya hingga berhadapan. Wajahnya yang tadi ceria berubah mengeras. Mas sengaja pulang mendadak. Karena hal penting yang harus dibicarakan. Hal penting? Dahi Sulastri berkerut, memaksa matanya yang mengantuk untuk terbuka jauh lebih lebar. Basuki menarik nafas panjang, ia menguatkan diri. Mas mau cari orang pintar dek. Biar dagangan nasi rawon di Samarinda bisa rame. Seperti dagangan orang-orang lainnya. Mereka yang sudah lama-lama itu dek. Masya Allah, ramenya minta ampun dek. Ya wajar lo rame, karena memang udah lama. Apa urusannya sama orang pintar? Tanggap Sulastri asal-asalan sambil menggaruk kepala. Pokoknya, Mas mau cari orang pintar, harus. Kalau jualan polos-polosan, tidak akan bisa bersaing di sana. Tegas Basuki. Sulastri terdiam beberapa detik, sorot matanya berubah antara kaget dan tidak percaya. Jadi, Mas beneran mau cari orang pintar, dukun? Basuki buru-buru menambahkan, nada suaranya defensif. Maksudku, Mas ini hanya minta didoakan, bukan kedukun, tapi orang pintar, supaya usaha lancar. Mas capek dek, dagangan segitu-segitu saja. Cuma cukup buat bayar 2 orang yang bantu-bantu. Karena aku juga ingin bagiin kamu, beliin apa-apa. Bahkan aku juga kepingin memperbaiki rumah ibumu ini. Sulastri menelan ludah. Terus, orang pintar di mana? Banyuwangi. Nama tempat itu membuat bahu Sulastri menegang. Dia bahkan hanya mengenal namanya saja, meski kedua orang tuanya berasal dari sana. Jauh mas, kamu sendirian, kata Sulastri. Basuki mengangguk. Ya, mas sudah cari tahu. Banyak pedagang nasi di Samarinda yang dagangannya laris setelah ke sana. Alamatnya mas juga sudah punya. Sulastri memalingkan wajah, dadanya mendadak sesak. Aku tidak suka jalan kayak gitu. Tapi aku juga tahu kamu gak akan tenang kalau belum nyoba. Ya kan mas Bas? Basuki menatapnya. Kalau kamu mau ikut, aku ajak. Ada kok uang. Kalau untuk terbang kita berdua pulang pergi. Sulastri cepat menggeleng. Kok gak berani? Perjalanannya aja jauh. Kamu aja, nanti aku cuma ngerepotin lagi. Lagian aku juga belum pernah naik pesawat. Baru bayangin aja udah takut. Basuki tersenyum geli, lalu mendaratkan kecupan di ujung kepala istrinya. Satu lagi kejujuran kecil yang membuat rasa sayangnya makin menggunung sekaligus tanggung jawabnya. Yang bisa aku lakuin cuma doain. Jangan macem-macem ya mas, pesan Sulastri. Dia menarik selimut, tidur berbalik membelakangi. Sebelum ikut rebah, Basuki memandangi daun pintu kamar. Dalam benaknya, gambaran warung nasi rawon penuh pembeli sudah menunggu. Sepanjang malam, Basuki teringat kawan-kawannya sesama pedagang di Samarinda. Setiap 3 bulan, pulang selalu membawa hasil dan memberi perubahan pada keluarga. Sementara dirinya tetap di tempat. Malam terus merambat. Sebelum ayam jantan berkokok, Sulastri sudah bangun demi menyiapkan sarapan pagi.
Ketika duduk berhadapan di meja makan, justru membuat dada Sulastri sesak menatap suaminya yang sudah rapi dengan jaket bomber dan tas ransel di punggung berisi pakaian. "Harus begini, Mas?" tanya Sulastri, meski sebenarnya sudah tahu jawabannya. Basuki mengangguk sambil mengunyah. "Iya, Dek. Perjalanannya panjang. Dari sini Mas harus balik dulu ke Samarinda, terus terbang ke Surabaya. Nah, dari sana baru ke Banyuwangi naik bis. Kalau kesiangan, bisa kemalaman di jalan, takutnya lagi nggak kebagian tiket." Oh, Sulastri menunduk, jemarinya meremas-remas ujung meja. "Yaudah, hati-hati." Pada suapan terakhir, suara klakson ojek terdengar dari depan rumah, seperti bariton tak mau menunggu lama. "Tukang ojeknya udah datang, Mas Bas," kata Sulastri menahan nada agar tidak bergetar. Basuki menandaskan nasinya terlebih dahulu, menenggak segelas air yang langsung disodorkan Sulastri, setelah itu lekas-lekas keluar. "Doain Mas ya, ingat, keberhasilan seorang suami tidak pernah lepas dari doa istri," pesan Basuki memeluk istrinya lebih lama di ambang pintu, tidak peduli suara klakson. Sulastri hanya mengangguk. Ia tidak berani berkata lebih, takut tangisnya pecah dan hanya akan menghambat apa yang direncanakan suaminya. Ya, dari rumah ibu mertuanya itu, Basuki menuju Samarinda. Begitu sampai ia tidak mampir ke kos-kosan, tapi langsung ke bandara untuk terbang ke Surabaya. Setibanya, dia naik bus ke Banyuwangi. Sungguh perjalanan jauh dan berat. Bukan cuma di ongkos, tapi benar-benar menguras tenaga. Mengantongi alamat lengkap, memudahkan langkah Basuki. Begitu sampai di terminal Bangor, hari sudah gelap, dia mencari ojek sesuai petunjuk. "Antar ke rumah Mbak Janturulung," ucap Basuki. Tanpa banyak bicara, tukang ojek melaju, siap mengantarkan ke alamat yang sudah dikenal oleh mereka. Suara mesin motor Supra terus melaju, membelah jalan desa yang berbatu. Rembulan yang tadi menemani perlahan tertutup awan. Semakin lama, jalanan makin gelap. Tidak ada lagi lampu jalan, sementara rumah satu dan lainnya semakin jauh jaraknya. Hingga akhirnya, benar-benar tidak ada, cuma kebun jati mengapit di kiri dan kanan. Di boncengan belakang, Basuki merapatkan jaketnya. Akhirnya, ojek berhenti di depan rumah kayu paling terpencil, berdiri sendiri di antara pohon-pohon jati besar. "Nah, itu rumahnya. Beliau jarang keluar, tapi orang-orang dari luar Jawa pun datang ke sini," kata tukang ojek sambil mengarahkan jempolnya. "Terima kasih, Mas," ujar Basuki mengangguk kaku. Sebelum membayar, Basuki meminta nomor kontak demi untuk melancarkan perjalanan besok, meski harus membayar ongkos double. Begitu selesai, tukang ojek segera berbalik, meninggalkan Basuki berdiri sendiri di tepi jalan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat Basuki merapatkan jaket. Ia bergegas melangkah ke pelataran. Jantungnya berdegup kencang, bulu kuduknya meremang. Terlebih saat sudah berada di depan pintu. Dengan nada suara gemetar, Basuki cepat-cepat mengucap salam. "Sugeng Dalu." Tidak ada jawaban. Karena merasa ada derap langkah di belakang, Basuki mengulang lebih keras. "Sugeng Dalu, Bacan Terulung, Sugeng Dalu." Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Basuki refleks mundur setapak, matanya tidak berkedip, mengamati ciri-ciri yang diberitahukan. Akhirnya, seorang lelaki sepuh muncul, mengeluarkan separuh tubuhnya perlahan, punggungnya bongkok, rambutnya memutih, ada tongkat kayu hitam menopang langkahnya. Itulah Mbah Jantur Wulung, matanya tajam menatap lekat. "Masuklah, Basuki." "Loh, kau tahu namaku, Mbah?" tanya Basuki tanpa sadar kata-kata itu meluncur begitu saja.
Mbah Jantur Wulung menatap lebih tajam, hidungnya yang seperti betet kembang kepis. Ia menjawab, "Kalau aku tidak tahu namamu, mana mungkin kamu sampai ke istanaku?" Basuki gemetar, buru-buru ia membungkuk. Iya mbah." Detik berikutnya, Basuki merasa lega, rupanya informasinya benar. "Masuk," bentak Mbah Jantur Wulung sambil menghentakkan tongkat ke lantai tanah. Tubuh kurusnya mengisut, mempersilahkan Basuki untuk masuk lebih dulu. Tiba-tiba saja, brak, pintu ditutup. Bukan dengan dorongan, tapi tendangan kaki. Basuki tersentak refleks menoleh, jantungnya hampir saja mau copot sampai-sampai kedua tangannya mengusap-ngusap dada. Belum selesai satu keterkejutan, hidungnya langsung dijejali bau kemenyan dari atas bara api yang ada di atas meja. Ada canden menyala, asap hitamnya mengepul. Mbah Jantur Wulung duduk perlahan tanpa mempersilahkan, wajahnya mendongak, kali ini bertanya dengan nada dingin. "Apa yang kamu cari? Sampai berani datang sejauh ini ke istanaku?" Berdiri di hadapannya, Basuki mengumpulkan nafas, lututnya terasa lemas, matanya memutar, memindai setiap inci ruangan yang dikatakan istana. Brak! Mbah Jantur Wulung menghantamkan tongkat ke atas meja di depannya. Beberapa wadah tembaga yang ada di atas jatuh berdering. Basuki refleks berjongkok, berlutut, memungut satu persatu, tangannya gemetar menaruh sambil menjawab, Aku ingin minta bantuan datang istanamu, Mbah." "Bantuan apa?" gertak Mbah Jantur Wulung, matanya makin melotot. Antara sadar dan tidak, Basuki langsung menyambar jawaban. Aku ingin daganganku ramai, Mbah. Aku dagang nasi rawon di Samarinda. Sudah setahun, tapi hidupku jalan di tempat, Mbah. Aku ingin berhasil. Aku ingin kaya, Mbah." Tanpa Basuki, tanpa jeda, dengan lutut makin gemetar. "Bagus, duduk." Sentak Mbah Jantur Wulung, telunjuknya mengarah pada kursi di depannya. Basuki menelan ludah, meski tidak sepenuhnya lega, setidaknya sudah disuruh duduk, itu berarti kedatangannya diterima. Orang yang datang ke sini memang harus tahu apa yang dia inginkan, kelakar Mbah Jantur Wulung, lalu suaranya merendah. Makin lantang suaranya, berarti niatnya benar-benar mantap, rakus. Kalimat terakhir membuat Basuki tertunduk. Lalu Mbah Jantur Wulung membuka laci meja, tangannya sigap menarik laci dan mengeluarkan jimat hitam. Mata Basuki tak berkedip melihatnya. Sebuah kantong kain hitam dikeluarkan perlahan, auranya membuat bulu kuduknya berdiri. Di detik itu, entah kenapa, wajah Sulasri terlintas di benaknya. Mbah Jantur Wulung mengangkat sebuah kantong gandul kain hitam setinggi wajah Basuki. Bersamaan dengan itu, asap kemenyan melingkar di sekelilingnya, membuat udara semakin berat di dada. "Cuma ini solusinya," ucap Mbah Jantur Wulung datar, tapi sanggup menggetarkan iman Basuki yang masih tertinggal sedikit. "Ini jimat penglaris. Syaratnya sederhana. Tapi ingat, ini bukan penglaris biasa, dan jelas bukan jimat sembarangan." Basuki menelan ludah, tatapannya terpaku pada kantung itu. Ada getar kecil di tangannya, antara harap dan takut. Apa syaratnya, Mbah?" tanyanya lirih, berusaha tetap sopan. Tapi tatapan Mbah Jantur Wulung mengeras, matanya membelalak menembus wajah Basuki. Basuki refleks menutup mulut dengan kedua tangan, nafasnya tertahan. "Kamu hanya perlu menjaga jimat ini. Pakai di lehermu," bentak Mbah Jantur Wulung sambil menghentakkan tongkatnya. "Dan tidak boleh bertanya-tanya. Paham kowe?" Dia langsung menangkup-nangkup tangan di depan dada. Iya, Mbah, paham."
Mata Bejantur Wulung melotot, menguliti lalu memberikan perintah. Ini, cepat terima dengan kedua tangan. Tanpa berpikir panjang, Basuki mengelurkan kedua telapak tangannya seperti layaknya menerima sebuah pusaka. Saat kantung itu berpindah ke leher, tak ada sensasi apapun. Jaga baik-baik, lanjut Bejantur Wulung lebih pelan, tapi seperti biasa nadanya mengikat. Kemanapun kamu pergi, dia harus ikut. Basuki mengangguk cepat. Terima kasih, Mbah. Lalu menyerahkan mahar 500.000 rupiah tanpa tawar-menawar. Tak ada rasa berat karena uang itu memang sudah ditakdirkan lepas dari tangannya dengan caranya sendiri. Keesokan paginya, setelah menunggu cukup lama, akhirnya ojek yang dihubungi datang. Basuki meninggalkan rumah terpencil itu. Jalan yang semalam terasa mencekam, pagi ini tetap saja sunyi. Dari terminal, Basuki langsung naik bus menuju Surabaya terlebih dahulu, lanjut menempuh perjalanan udara ke Samarinda, lalu ke kampung. Setibanya, Sulastri menyambutnya. Pagi itu, mereka duduk berhadapan di meja makan, sama-sama diam, sibuk dengan makanan masing-masing. 2 hari lagi Mas berangkat lagi ya, kata Basuki akhirnya. Sulastri mengangguk, bibirnya tersenyum tipis. Iya, aku tahu. Saat malam tiba, di dalam kamar, Basuki merasa tubuhnya berbeda. Ada panas aneh menjalar di bawah kulit, seperti dorongan yang mendesak dari dalam untuk disalurkan. Ia mondar-mandir sebentar dan gelisah. Dek, buruan, panggilah sambil melongokkan kepala, tidak sabar menunggu Sulastri. Iya Mas, tunggu sebentar, saut Sulastri dari dapur. Ia masih menjawab pertanyaan ibunya. Sudah sana masuk, suamimu dari tadi manggil-manggil, ujar ibunya akhirnya. Dengan wajah memerah, Sulastri berbalik dan masuk kamar. Ih, kau tahu malu deh Mas Bas, gerutunya tidak sepenuhnya kesal sambil menutup pintu. Kenapa harus malu? Bisik Basuki dari belakang. Ia sudah berdiri sangat dekat. Tangannya merangkul pinggang Sulastri. Nafasnya hangat di tengkuk istrinya. Ada desakan yang lebih kuat. Soberan banget sih, omel Sulastri, tapi tubuhnya tak menolak saat dekapan itu mengencang. Malam itu, Basuki jauh berbeda. Gerakannya lebih berani, lebih mendesak. Sulastri sempat terkejut, tapi tidak menolak terbawa arus. Basuki tersenyum lebar dalam gelap. Malam itu mereka tertidur pulas. Dan keesokan harinya, Basuki kembali lebih kuat, lebih bertenaga dari biasanya. Sampailah akhirnya, Basuki harus kembali lagi ke Samarinda untuk kembali berjualan. Setibanya, perubahan itu datang terlalu cepat. Bahkan bagi Basuki sendiri tidak pernah menyangka akan seperti itu. Uang mengalir deras, laba keuntungan seperti tidak masuk akal. Pelanggan nasi rawon datang tidak putus sampai stok yang dibawa habis. Begitulah seterusnya. Belum 1 tahun sejak kembali dari Banyuwangi, warung nasi rawon Mas Basuki mendadak tak pernah sepi. Antreannya sampai mengular. Basuki kewalahan dalam arti yang menyenangkan. Ia menjelma menjadi bos dan melebarkan sayap dengan membuka beberapa cabang. Baginya, mumpung dikasih rezeki, harus mengamalkan apa itu yang namanya aji mumpung. Waktu pulang pun berubah. Jika dulu 3 bulan sekali Basuki menyempatkan diri menengok kampung, kini setahun sekalipun sering tertunda. Lama-kelamaan menjadi 2 tahun, itu pun jika benar-benar sempat. Biasanya pulang berombongan bersama para karyawan yang semuanya orang desa Sidomulyo. Di kampung,
Basuki sudah bisa membeli tanah, juga sawah yang lebar. Tak sampai di situ, rumah orang tuanya diperbaiki, dan untuk Sulastri, ia membangunkan sebuah rumah besar di pinggir jalan kampung. Sulastri tinggal di sana seorang diri. Orang tua Basuki dan ibunya sendiri cuma sesekali datang menengok. Seperti hari ini, setelah hampir seminggu tidak berkunjung, Bu Salama memutuskan akan menginap barang 1 atau 2 mingguan lagi. Rindu dengan anaknya, dia berdiri di depan pintu rumah yang menjulang, menengok ke sana kemari. "Assalamualaikum," ucapnya. Tidak ada jawaban. Sepi sekali ya. Sulastri kemana? Gumamnya mulai panik. Bertepatan dengan itu, ada seorang perempuan muda yang kebetulan melintas. Ia berhenti sesaat menanyai, "Cari Mbak Sulastri ya, Bu?" Bu Salama menoleh. "Iya, kamu tahu dia kemana, Dek?" Perempuan itu cuma menunjuk ke arah garasi. "Sepertinya di rumah, Bu. Itu mobilnya ada kok." Bu Salama mengangguk pelan. "Terima kasih." Perempuan muda itu berlalu. Ada kelegaan. Bu Salama kembali ke teras mengetuk pintu lebih keras. "Assalamualaikum, Sulastri. Ini ibumu." Panggilan itu memutus sesuatu di dalam kamar. Sulastri tersentak, nafasnya tercekat, tubuhnya terasa panas, seperti baru saja terbangun dari mimpi yang terlalu nyata. Tangannya gemetar saat ia merapikan diri, jantungnya bertak-tak karuan. "Ya Allah," bisiknya lirih. Ada rasa ganjil yang tak bisa Sulastri jelaskan, campuran nikmat, takut, dan bingung. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Bekas samar di lehernya membuat matanya membelalak. "Ini bukan mimpi," gumamnya antara menolak dan mengakui. Suara ibunya kembali terdengar dari luar, membuatnya tersadar. "Alhamdulillah ibu datang. Aku ada teman." Dengan tergesa, Sulastri merapikan pakaian, mencari hijab panjang untuk menutupi jejak yang tidak seharusnya ada. Dia menarik nafas panjang, lalu membuka pintu. "Maaf, Bu, tadi ketiduran," ucapnya berusaha tersenyum. Malam itu berlalu dengan canggung, hingga malam ketiga, keganjilan lain datang. Perut Sulastri mual hebat. Bukan masuk angin, bukan pula sekedar asam lambung. Dia muntah berulang kali. Obat pereda asam lambung yang selalu tersedia tidak banyak membantu. Bu Salama bolak-balik ke dapur, membuatkan wedang jahe hangat. "Minum dulu, biar agak enakan." Sulastri menurut, tapi baru beberapa teguk, ia kembali muntah di timba yang dipersiapkan. Karena kalau bolak-balik ke kamar mandi, kakinya sudah sangat lelah. Bu Salama menunggu dengan wajah cemas. "Sudah 4 hari ibu di sini. Kamu terus-terusan begini. Besok kita ke dokter, jangan bantah." Sulastri terdiam, pertahanannya akhirnya runtuh. "Ya udah, terserah ibu." Malam itu, seperti biasanya, Bu Salama tidur di kamar sebelah. Sulastri mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, sendirian di ranjang besar, mencoba memejamkan mata. Namun, rasa itu datang lagi, lebih kuat, lebih nyata. Tubuhnya bereaksi tanpa bisa mencegah, seperti ada sesuatu yang menuntut, memanggil. Dia menahan diri yang semakin rapuh, tapi tetap terbawa arus. Pagi harinya, Bu Salama tertahan di depan pintu kamar yang terkunci. "Lastri, bangun dok, kita ke dokter." Di dalam, Sulastri terjaga dengan nafas yang memburu. Saat ia meraba dirinya sendiri, rasa basah itu kembali ada. "Ini nyata," gumamnya, jantungnya berdegup keras. Baru saja Sulastri hendak mencari alasan, suara Bu Salama kembali menekan dari balik pintu. "Sulastri, ibu marah loh kalau kamu nggak mau ke dokter. Kalau ada apa-apa sama kamu, ibu yang khawatir." "Ya bu, enggak kok," saut Sulastri walaupun sebenarnya setengah hati. "Ini aku masih di kamar mandi, Bu."
Tambahnya lagi sebuah dusta kecil yang dipaksakan sambil menunduk memastikan kembali bagian bawah tubuhnya. Senyum tipis terbit di sudut bibir Sulastri, getir dan bingung dengan yang terlalu nyata untuk tidak dikatakan sebagai candu. Pandangannya lalu tertumbuk pada jendela kamar yang terbuka. Entah sejak kapan, angin pagi menyelinap masuk membuat tengkuknya meremang. Akhirnya, di jok samping, Bu Salama duduk menemani Sulastri yang mengemudikan mobil menuju tempat praktek dokter. Di ruang tunggu, waktu berjalan lambat. Nomor antrean dipanggil satu persatu hingga akhirnya giliran Sulastri. Begitu di dalam, dia menjelaskan keluhan lambung yang aneh, mual berkepanjangan yang datang dan pergi tanpa sebab yang jelas. Pemeriksaan awal menyatakan lambungnya baik-baik saja, lalu dokter meminta sampel urin dan menyerahkan alat tes kehamilan. Sulastri tertawa kecil nyaris mengejek. Dok, jangan aneh-aneh. Mana mungkin aku hamil? Suamiku aja makin kesini pulang 2 tahun sekali. Terakhir kali kami ketemu setahun lalu. Itu pun cuma 3 hari. Ini hanya untuk memastikan loh, Bu. Saran perawat dengan nada datar. Banyak pasien merasa mustahil, tapi tetap kami periksa. Dengan wajah kesal, Sulastri menuju toilet. Dasar, suami aja nggak di rumah. Mana mungkin aku hamil? Gerutunya pelan sambil menampung urin. Lalu, dengan ekspresi kesal, ia memasukkan alat tes asal-asalan, yakin hasilnya nihil. Beberapa detik berlalu, kemudian, astaga, cerita spontan. Bu Salamah yang menunggu di luar langsung menggedor pintu. Lastri, kenapa? Pintu terbuka. Tubuh Sulastri gemetar hebat. Ia tak sanggup berkata-kata, hanya menyodorkan alat tes itu dengan tangan bergetar. Bu Salamah menatap lekat pada putrinya dengan mata penuh tuduhan. Kamu hamil? Sulastri mengangguk pelan, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, bukan bahagia, melainkan takut. Wajah Bu Salama seketika menegang, telunjuknya terangkat berhenti di udara. Jangan-jangan ibu pikir aku selingkuh? Potong Sulastri tajam, suaranya bergetar. Ya kalau tidak bagaimana mungkin kamu bisa hamil, Astri? Balas Bu Salama, suaranya retak oleh kecewa dan bingung. Itu yang aku juga nggak ngerti, Bu. Jawab Sulastri lirih. Tubuhnya hampir tersungkur, ia buru-buru berpegangan. Panggilan suster memutus perdebatan. Pemeriksaan lanjutan memastikan kehamilan sudah berjalan 3 bulan. Sepanjang perjalanan pulang, mobil melaju dalam kebisuan yang menyesakan. Di rumah, di ruang keluarga dengan deretan perabotan mahal, Bu Salama akhirnya buka suara. Suami kamu banting tulang di Samarinda. Kamu hidup berkecukupan. Ibu hancur kalau sampai ini karena pengkhianatan. Sulastri langsung turun bersimpu. Bu, sumpah Bu, demi apapun, aku tidak sama siapapun selain suamiku. Naluri seorang ibu menangkap kejujuran itu. Bu Salama menghela nafas panjang. Kalau memang begitu, kabari Basuki. Ini tetap kabar bahagia. Dengan ragu, di hadapan ibunya, Sulastri menelpon Basuki. Di seberang sana, suara suaminya pecah oleh bahagia. Dia berjanji akan segera pulang. 3 hari kemudian, Basuki benar-benar tiba. Usahanya ia serahkan pada orang kepercayaan. Fokusnya hanya satu, anak dalam rahim istrinya. Waktu bergulir hingga hari kelahiran tiba. Entah kenapa, Sulastri menolak dibawa ke rumah sakit. Ia bersikeras melahirkan di rumah saja, dibantu bidan desa. Dipilih yang terbaik, namanya Devina. Keluarganya dari kedua belah pihak berkumpul menunggu dengan cemas. Teriakan Sulastri memecah udara. Jam bergulir terasa begitu lambat dan menegangkan. Hingga akhirnya tangis bayi terdengar terlalu nyaring dan tanpa jeda.
Pintu kamar langsung didorong beramai-ramai. Begitu pintu terbuka, semua pandangan tertuju pada bidan Devina yang berdiri terpaku di sudut ruangan. Tangan dan bajunya berlumur cairan merah. Wajahnya pucat ketakutan. "Ada apa, Bu?" tanya Basuki panik, lebih dulu berlari ke arah bidan. Bidan itu hanya menunjuk ke arah ranjang. Basuki melangkah mendekat. Keluarga yang tadinya tidak sabar menunggu malah menutup wajah, sebagian mundur tersanggup menatap. "Tidak!" teriak Basuki. Ia tidak kalah ketakutannya. Di atas ranjang, bayi. Ya, bayi itu bukan bayi manusia sebagaimana mestinya. Tubuh kecil berbulu lebat, bibirnya terlalu tebal, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Sulastri dengan sisa tenaga mencondongkan tubuh saat pandangannya menangkap sosok itu di antara kedua kakinya. Jeritnya pecah. Ia meronta ketakutan, menendang ke segala arah, padahal ari-ari masih menempel. Suasana di kamar mendadak tegang dan mencekam. Tangis bayi masih terdengar. Bidan Devina dipaksa kembali bersikap profesional. Setelah 2 orang keluarga Basuki menuntunnya mendekat ranjang, memintanya segera memotong tali pusar bayi yang terus ditendang-tendang oleh Sulastri. "Mati kamu, pergi dari sini. Kamu anak setan, dia bukan bayiku." Sulastri histeris, tangannya meraih apa saja, kakinya menendang tanpa arah. Wajahnya penuh ketakutan dan jijik bercampur putus asa. Rasa sakit yang tadi menyiksa sudah tidak dihiraukan lagi. Sementara Basuki tak lagi sanggup bertahan. Ia mundur perlahan, lalu berbalik dan keluar kamar. Tangis bayi itu terdengar, seperti jeritan meminta tolong untuk sebuah pengakuan, membuat Basuki menutup telinganya rapat-rapat. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya sambil mengunci diri di kamar lain. Itu anak genderuwo." Racau Basuki sadar betul dengan apa yang barusan dilihatnya. Dalam kepanikan yang menyesakan, ingatan Basuki melayang pada dukun tua yang pernah ia datangi 8 tahun yang lalu. "Aku harus bertanya padanya." Geram Basuki akhirnya tersentak ketika menyadari tangisan itu telah berhenti. Mata Basuki memicing ke arah pintu. "Semoga saja bayi itu mati. Aku tidak mau punya keturunan seperti itu. Lebih baik aku tidak punya anak seumur hidup." Sementara itu, ketegangan di kamar persalinan terus berlangsung. Bidan Devina menolong Sulastri yang sempat mengeluarkan darah banyak, tapi akhirnya bisa melewati masa kritis. Dan demi menghindari gunjingan warga, keesokan harinya bayi itu dimakamkan diam-diam di belakang rumah. Tanpa banyak bicara, Basuki kembali ke Banyuwangi. Perjalanan panjang kembali ditempuhnya dengan harapan pria tua itu masih hidup dan bisa membantu. Saat tiba di depan rumah Mbak Jantur Wulung, pria itu masih sehat walafiat. Bahkan pria sepuh itu langsung mengenali Basuki. Begitu diterima di ruang yang sama, Basuki menceritakan semuanya. "Mbah, kenapa anakku berwujud seperti itu, Mbah? Katakan padaku, Mbah!" teriak Basuki. Tawa Mbak Jantur Wulung pecah seolah mengejek. Rahang Basuki mengeras. Kedua tangannya mengepal. Dia ingin menghajar pria tua di depannya itu. "Jawab, Mbah. Jangan hanya tertawa," bentak Basuki. Kini ia berani. Toh dia sudah jadi orang kaya. Mbah Jantur Wulung mendekatkan wajahnya. Sama sekali tidak ada penghormatan meski pria di depannya sudah berdandan seperti bos. Lalu dengan santai memberitahu, "Ya wajar. Bayi itu adalah hasil persetubuhan antara istrimu dengan genderuwo yang selama ini membantumu berdagang nasi rawon." "Apa, Mbah?" Dunia Basuki runtuh seketika, darahnya mendidih. Ia merasa ditipu, dihianati. Barang yang selama ini dibawanya kemana-mana tidak pernah lepas dari tubuhnya, bahkan saat bersetubuh dengan istrinya sekalipun.
Wajah Basuki mendadak memelas, matanya berkaca-kaca, memohon demi Sulastri. Mbah, tolong bantu, Mbah. Lepaskan istriku dari makhluk itu, Mbah. Aku mohon, Mbah. Mbah Jantur Wulung mengentakkan tongkat. Baik, akan aku coba. Tidak sabar, Basuki terus memohon sambil menangis. Ambil apapun, Mbak. Kembalikan istriku padaku, Mbak. Aku akan bayar mahal. Bukan 500.000, Mbak, tapi 5 juta. Asal istriku terbebas. Yam, aku sedang melakukannya. Bentak Mbah Jantur Wulung. Basuki langsung menutup mulut dengan kedua belah tangannya. Pandangannya fokus ke mulut pria tua itu yang berkomat kamit. Tidak lama berselang, serbuk kemenyan dilempar ke atas bara api. Sebuah keris hitam diangkat menjadi perantara berbicara dengan sosok yang dahulu diberikan Mbah Jantur Wulung itu sendiri. Waktu terus bergulir. Basuki menunggu dengan nafas tertahan. Mbah, hasilnya apa, Mbah? Tanyanya penuh harap. Mbah Jantur Wulung cuma menggeleng. Apa maksudnya, Mbah? Basuki mencengkram pundak pria tua di depannya. Mbah Jantur Wulung langsung menyingkirkan dengan kasar, memberitahu apa yang perlu diberitahukan. Genderuwo itu merasa Sulastri telah jadi miliknya. Dia tidak mau pergi. Basuki menggebrak meja wadah sesaji di depannya sampai-sampai wadah kuningan dan tembaga berjatuhan. Tidak mungkin, Mbah. Tidak mungkin. Sulastri itu istriku, Mbah. Cerita meraung-raung. Iblis kurang ajar, bikin sesat, umpat Basuki. Basuki melepaskan kalung hitam yang melingkar di lehernya selama 8 tahun, diletakkannya di atas meja dengan kasar. Ini, Mbah, aku kembalikan iblis itu. Dengan amarah dan keputusasaan, Basuki pergi tanpa pamit. Mobil charterannya melaju ugal-ugalan menuju terminal. Ingin rasanya ia segera meminta maaf, tapi sayang harus menempuh perjalanan jauh kembali hingga memilih menunggu memberitahu tiba nanti. Sementara di depan rumah, Mbah Jantur Wulung mencibir. Basuki, kok nyalain iblis? Wong iblis itu tugasnya memang menggoda. Lah kamu yang datang sendiri kok malah nyalain orang. Begitu tiba di rumah, Sulastri, maafkan aku Sulastri, pinta Basuki sambil berlutut. Namun yang menyambutnya adalah tatapan asing dari Sulastri. Aku minta cerai sekarang. Aku sudah tidak mencintaimu, ucap Sulastri dingin. Tubuh Basuki gemetar. Tapi Lastri belum sempat selesai bicara, Bu Salama berdiri mendukung keputusan putrinya. Alasannya, keluarga Basuki menganggap Sulastri sebagai aib yang tak bisa dipertahankan. Setelah perceraian, Sulastri menjadi janda kaya raya. Ketika malam, ia menutup diri dari dunia luar, hidup dalam dunianya sendiri. Dalam pandangannya, sosok genderuwo itu menjelma menjadi pria tampanan gagah. Meski jauh di lubuk hati, dia tahu itu hanya ilusi. Sulastri akhirnya mengerti satu hal yang tak pernah mampu difahami Basuki, bahwa yang paling menyakitkan bagi seorang perempuan adalah bukanlah hidup bersama makhluk bukan manusia, melainkan hidup dengan manusia yang berarti iblis yang tidak pernah hadir. 2 tahun sekali Basuki pulang, membawa uang dan kesombongan, lalu pergi tanpa pernah benar-benar melihatnya sebagai istri, tanpa pernah bertanya bagaimana rasanya tidur seorang diri. Di sisi lain, hidup Basuki hancur perlahan. Warung nasi rawon cabangnya satu persatu tutup karena karyawan tidak ada yang bisa dipercaya. Keberuntungan yang dulu mengalir berubah menjadi kesialan seiring ditinggalkannya penglaris genderuwo yang dulu selalu setia membantunya. Makhluk itu hanya datang pada Sulastri setiap malam, menjelma menjadi sosok apapun yang diinginkan Sulastri, dan melancarkan usaha toko yang dibuka oleh Sulastri untuk menunjang kebutuhannya. Ada kesalahan yang tidak pernah diketahui oleh Basuki
Setibanya dari Banyuwangi itu, dia tidur dengan istrinya tanpa melepas kalung jimat yang tergantung di lehernya. Selesai. Luar biasa, keren banget. Gak nyangka ya, ternyata apa yang dialami Basuki, kesuksesan yang diraih, harganya mahal pakai banget. Ya inilah teman-teman, iblis ini penuh dengan tipu daya. Sama juga lah dengan Bajan Tergulung 11-12, dia nggak menjelaskan secara rinci. Nah jadi, itu pada saat pertama kali dia bawa jimat itu dari Banyuwangi dan pulang ke rumahnya, nah di situ dia ketika melakukan hubungan suami istri, dia masih pakai jimat itu. Sehingga sesungguhnya di situ genderuwonya ikut bermain. Nah, tagihan tuh genderuwonya dan terus bersemayam di tubuh Sulastri. Jadi itu seperti apa ya? Itu genderuwonya nggak mau lagi dilepas dan lebih memilih ikut Sulastri daripada ikut Basuki. Nah pada akhirnya ya sakit hati dong, Sulastri. Siapa sih yang nggak sakit hati? Di dalam benihnya ditanami sesuatu yang nggak benar sampai akhirnya melahirkan anak yang bukan pada umumnya. Pastilah sakit hati, orang tuanya juga sakit hati, akhirnya minta cerai. Nah di sini nih salah satu plot twistnya, di endingnya Sulastri jadi janda kaya raya dengan suami ilusinya. Nah si Basuki hancur lebur kehidupannya setelah dia ditinggal oleh sosok yang selama ini membantunya dalam berbisnis. Sekali lagi teman-teman, setiap pesugihan tidak akan berakhir bahagia. Seandainya ada kebahagiaan, seandainya ada kemewahan, itu hanya di awal saja karena endingnya pasti akan seperti Basuki. Jangan sampai kita menjadi Basuki seperti ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh kebaikan dan tetap menjadi orang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Buat Wulan Kemuning, keren, pakai banget. Saya suka nih kisah-kisah yang kayak begini. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Tombol hype-nya jangan lupa diklik juga ya teman-teman ya. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.